Welcome to the It's a First Podcast. Hello everyone, welcome back to EdSuffers Podcast. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget di kalangan mahasiswa nih, yaitu side hustle. Dan buat yang belum tahu apa sih side hustle itu, nah dia itu kerjaan atau project sampingan yang biasanya dilakukan mahasiswa selain kuliah. Jadi tujuannya tuh buat nambah-nambah uang atau sekaligus cari experience gitu. Nah, dan buat bahas ini, I have a special guest with me today, and this is someone who actually has real experience doing a side hustle while studying. And let's welcome Kaweni. Thanks for joining me today. Yeah, thank you for having me. I'm excited to talk about this. Okay. Kayak kita udah lama banget gak ketemu ya, Kak? Iya, betul sekali. Iya, Aku lama juga banget. baru kesini lagi sih. Baru di kampus lagi. Okay, before it, kenalan dulu kali ya, Kak? Boleh. Okay. Can you introduce yourself and what are you studying and what your side hustle? Okay, alright. Hi everyone. My name is Nurwan Agustin, but most people just call me Weni. And I am an English education student on weekend class, so I usually have classes on Saturday and Sunday. On weekdays, I'm an English education. On weekdays, I'm in English education. Extracurricular English teacher at several kindergarten. And then aku juga ngajar calistung atau kata lain itu kayak baca tulis hitung gitu untuk anak from age 2 years until kindergarten. Sorenya juga aku ngajar di Bimba gitu. Salah satunya ya ada di Jakarta Timur tempatnya gitu. Jadi kalau di posisi aku sebenarnya aku tuh work while studying. Jadi bukan sekedar side hustle lagi, tapi udah menjadi salah satu aktivitas utama aku kayak gitu. Keren banget ya, Kak. Kalau boleh diceritain ini awal mulanya gimana sih, Kak? Kayak emang udah direncanain dari awal atau kejadian gitu aja gitu? Sebetulnya nggak pernah direncanain juga sih. Karena aku tuh nggak punya pengalaman sama sekali di dunia pendidikan. Tapi itu bermula dari salah satu konten kreator TikTok. Dia juga untuk kegiatan sehari-harinya itu mengajar ya. Dia tuh nge-share gimana sih kegiatan di kelas itu bareng anak-anak dengan cara yang seru. Dan mereka tuh selalu excited ketemu dia gitu. Nah, jadi setelah aku kayak ngelihat video itu tuh kayak aku jadi mulai terpikir kayak, wah kayaknya seru nih. Iya, kalau misalkan aku tuh ada di posisi dia gitu. Kan tapi kalau kata orang kan kenapa bisa dibilang seru? Kadang kalau ketemu anak-anak aja ada yang udah males duluan kan. Nggak tahu kenapa aku tuh emang dari dulu sebetulnya suka banget sama anak kecil. Jadi ketika ngelihat kegiatan tersebut kayak aku ngerasa tertarik aja gitu untuk kayak aku pengen nih jadi kayak dia kayak gitu. Terus nggak lama setelah itu kebetulan ada kesempatan buat aku itu terjun ke dunia pendidik kayak gitu. Terus aku tuh memberanikan diri untuk mencobanya. Ternyata setelah dijalani, I really enjoy it gitu. Aku tuh ternyata oh gini ya, ternyata seneng juga kayak gitu. Ternyata cocok gitu ya. Ternyata cocok di aku. Jadi dari satu kesempatan itu akhirnya aku dipercaya ngajar di beberapa tempat sampai sekarang kayak gitu. Oke deh. Kayak pertamanya tuh susah gak sih di awal-awal kayak ada challenge-nya gak kalau kamu hadapin waktu itu? Untuk awal itu sebetulnya aku berani aja sih to accept my first teaching opportunity. Karena emang aku tuh nggak ada basic sama sekali untuk Mengajar ini gitu. untuk mengajar, apalagi
kayak ini kan temanya harus kita tuh udah tahu dari awal Oh, ya. iya. Dari minggu pertama tuh tema ini. Kayaknya aku bisa nggak sih? Karena bener-bener dari nol banget Oh, waktu iya itu ya. tuh. Jadi aku harus berani aja Mm-mm. kayak gitu. Terus juga kayak minder juga kan, masa sih aku bisa kayak gitu. Tapi dulu tuh kayak aku cuma punya pengalaman ngajar tuh pas kecil. Pas kecil, Mm-mm. gimana tuh Kak? Main aja. Oh, main. Iya, 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 paham, Jadi paham, paham. jadi bukan kayak yang kita ngajar, oh punya pengalaman ngajar nih, berarti pernah ngajar beneran dong, bukan. Iya, Tapi dulu iya. kan kalau pas kecil kan kita masih suka main Iya, iya. boneka-bonekaan Mm-mm. gitu. Dan salah satunya kegiatan apa ya? Aku itu dulu pas kecil suka main guru sama murid Mm-mm. kayak gitu. Aku juga baru sadar sekarang, oh dulu aku pernah main kayak gini ya. Kayak gitu. Aku selalu jadi gurunya di antara teman-teman aku. Iya, Ngajarnya apa ya? Cuma iya, nyanyi-nyanyi iya. sama berhitung sambil bawa boneka juga. Karena namanya masih anak kecil ya. Gitu. Eh terus dari situ aku mulai mikir, oh ternyata apa ya kayak enak juga ya jadi kayak gini. Ternyata Mm-mm. yang dulunya cuma main-main sekarang aku jadi pendidik Iya, beneran gitu. gitu. Walaupun masih guru eskul tapi alhamdulillah gitu. Jadi setelah itu aku berpikir kalau waktu itu aku nggak coba, Mm-mm. aku nggak tahu uh, bahwa itu adalah salah satu kemampuan Iya, aku. So I decided to learn by doing. keren banget. So, how do you manage your time between studying and doing your side hustle? Kan a lot of students struggle with it. Kayak banyak banget masalahnya Uh, di situ gitu. Oke, aku selama ini tuh berusaha untuk punya schedule yang Mm-mm. jelas. Jadi kayak from Monday to Friday, Mm-mm. Friday. I'm focus work, Nah, and then on Saturday and Sunday I focus to my class at university kayak gitu. Jadi ketika misalkan aku tuh ada tugas nih, misalkan dari kampus, aku selalu usahain kerjakan setelah selesai bekerja atau ketika aku punya waktu luang. Dan aku usahain juga ketika mengerjakan tugas entah itu dari kerjaan atau dari kampus, aku nggak lewat dari jam 12. Ya walaupun kadang lewat dikit ya, iya, 2 jam atau 3 jam gitu. Itu banyak namanya. bukan dikit lagi. Ya gitulah. Gitu. Berarti emang udah ada schedule-nya yang jelas gitu ya. Jadi kayak Aturan udah. selama kita bisa manage our time dengan baik, Mm-mm. ya insya Allah semuanya bakal bisa kita jalani gitu. Oke. Kalau buat keluarga sama teman-teman nih Kak, Mm-mm. did your family or friend support you or were they worried about it affecting your studies? Alhamdulillah, my family always been supportive. Mm-mm. Mereka tuh selalu ngedoain aku Iya. karena apa ya? They know I want to be independent and keep learning. And my friends are also very supportive. Mm-mm. Mereka juga selalu kasih semangat buat aku dan juga dukungan tentunya. Nah, real talk nih ya, mungkin boleh share gak kira-kira berapa sih gitu yang kamu Hmm. dapetin dari side hustle ini? Mungkin nggak angka pastinya gitu, Kak, general idea aja kayak cukup. Oke, it depends sih, karena aku kan sebagai English extracurricular teacher ya. Jadi income aku tuh tergantung seberapa kelas yang aku pegang gitu. Jadi Seberapa setiap kelas ya gitu? jadi setiap bulan tuh pastinya berbeda-beda. Iya. Tapi alhamdulillah dengan income itu bisa ngebantu kebutuhan pribadi aku Iya. kayak gitu. Terus but honestly the experience, connection, and then responsibility itu apa ya yang aku dapatkan dari mengajar jauh lebih berharga Oh, daripada iya. uang itu sendiri. Oke. Jadi buat sampai di sini sih, apa sih yang bikin kamu tetap semangat buat lanjutin ini gitu? Walau lagi sibuk-sibuk ya kelas atau ujian gitu. My biggest motivation is my students tentunya. Nice. Iya. Jadi apa ya? Mereka itu setiap aku datang alhamdulillahnya selalu excited. Iya.
Gitu. Jadi baru aku nyampe parkiran aja, mereka tuh kayak udah teriak, namanya anak kecil kan. Beda sama kayak yang udah SMP atau SMA kan ya udah datang biasa aja. Kalau anak kecil tuh apa namanya? Aku datang aja mereka udah excited kayak manggil-manggil gitu, terus udah tanya, "Miss hari ini kita mau belajar apa?" Kayak gitu, "Ayo masuk," gitu. Jadi rasa lelah aku, terus rasa nggak mau berangkat aku dari rumah itu setelah datang aku enjoy, malah jadi kayak, enjoy. aduh yang anak-anak aja excited nih ketemu aku mau belajar bareng, masa akunya malas-malasan kayak gitu. Karena apa ya, ngelihat perubahan mereka itu tuh perkembangannya ya. Aku ngerasa kayak, wah aku tuh kayak ada nih hadir pada tumbuh kembangnya mereka kayak gitu. Karena anak-anak itu kan apa ya, baru pertama kali masuk aja mereka masih belum berani. Jangankan untuk ngomong bahasa Inggris ya, untuk bahasa ibu aja mereka masih malu, nggak mau ngomong, masih untuk tos aja kita kan kalau apa namanya ya, untuk buat mereka awal-awal tuh kita kayak kalau nggak mau jawab, kita pasti oke high five gitu kan. Itu aja nggak berani dia gitu. Karena aku kan ngajar juga anak usia 2 until kindergarten ya. Jadi kayak kadang masih digendong sama mamanya, bahkan masih bawa empengnya itu gitu. Masih bawa kayak gitu. Jadi untuk tos aja dia nggak mau kayak gitu. Jadi ya apa selama membersamai proses mereka dengan melihat mereka yang sekarang aku kayak sangat bersyukur dan itu ngebuat oh berarti pekerjaan itu sangat berarti buat aku kayak Jadi gitu. kayak ada kepuasan tersendiri gitu Iya, ya. betul. Beside the money nih, Mhm. what other benefits have you gained from this experience? Oke, beside the money, apa ya, aku banyak belajar tentang communication, responsibility, passion of course karena aku ngajar anak kecil ya, gitu. Tapi apa ya, yang aku dapatkan dari semua itu yang paling apa ya, ibaratnya menonjol, aku lebih ke sekarang itu lebih apa namanya, confident aja gitu. Dulu tuh aku sebetulnya pemalu bisa dibilang ya, karena apa ya, setiap keluar kalau di rumah pun entah itu ke warung, habis main atau pulang sekolah ketika ditanya sama tetangga tuh kayak, "Habis dari mana?" gitu kan. Terus kayak misalkan, "Mau ke mana?" kayak gitu. Aku nggak pernah ngomong, nggak pernah Diem jawab. berarti. Iya, pasti kalau misalkan ditanya kayak gitu aku tuh, gitu, senyum-senyum doang, nggak tahu kenapa aku tuh nggak mau buka suara, kayak gitu. Tapi setelah aku ke sini, aku dapat pekerjaan ini, karena tiap hari juga ketemu anak-anak kan, ketemu orang tua murid, ketemu guru-guru, aku tuh jadi kayak lebih confident aja daripada sebelumnya, kayak gitu. Bahkan setiap ketemu pun kayak aku lebih sering nyapa duluan gitu, lebih tanya duluan daripada dulu kalau ditanya aja cuma, kan bisa aja dijawab kan, kayak, "Iya nih habis dari ini." Tapi enggak, aku tuh nggak pernah buka suara, kayak gitu. Jadi itu aja sih. Confident ya. Mhm. Sekarang buat temen-temen yang lagi denger nih dan pengen mulai side hustle sendiri, Mhm. kira-kira advice apa yang mau kakak kasih nih? Advice-nya apa ya, don't be afraid Don't to be afraid, start. oke. Ya, don't be afraid to start. Jadi kalian jangan pernah mikirin takut dulu untuk mau memulainya, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian belum tahu nih, tapi mau mulai dari mana, Iya kayak gitu benar, kan. Ya kebanyakan pasti kan kayak gitu bingung. bingung mau mulai dari mana ya, kayak gitu. Sedangkan kemampuan atau skill kita aja kita nggak tahu. Karena kan kalau orang harusnya kan lebih tahu ya diri sendiri tuh, kira-kira kemampuan aku tuh apa sih? Aku punya skill apa? Tapi kebanyakan orang juga mereka nggak tahu gitu loh, dia tuh punya skill apa, dirinya dia sendiri tuh punya apa Iya, gitu kadang kan. dia nanya ke diri sendiri gitu. Kayak aku tuh sebenarnya bisanya apa Iya, sih? iya Kayak sih. gitu kan. Karena kalau ngelihat orang yang bisa ini tuh kayak, kok orang-orang bisa punya bakat ya? Kok aku nggak ada? Sebetulnya bukan nggak ada, tapi kamu belum menemukannya aja. Kayak gitu. Jadi ketika kamu belum tahu kamu punya skill atau kemampuan apa, kamu bisa mulai dengan
hal apa yang paling kamu sukai Oh, gitu, atau mulai dari situ. mulai dari yang kamu suka dulu aja gitu. Jadi kalau misalkan kamu suka, ya apa ya namanya? Misalkan kamu suka itu, apapun yang kamu nggak bisa itu bakal jadi bisa gitu. Jadi skill itu bisa dilatih, tapi kemauan itu datang dari diri sendiri kayak gitu. Berarti first-nya ini kita lakuin aja apa yang kita suka gitu ya, Kak? Iya, karena based on my experience, I get this job because I was already capable, but I get it because I was willing to learn. Oke. Nah, menurut kamu nih, Kak, what skill do you think are important to have before starting a side hustle? Kan dari tadi pertama kan kita mulai dari apa yang kita suka. Jadi apa sih skill yang penting ini gitu? Okay, in my opinions, communication, responsibility, terus apa lagi ya? Kayak time management itu Time management. are the most important skill gitu. Jadi karena kuliah sambil kerja itu kan benar-benar nguras tenaga ya. Tenaga iya, pikiran juga iya gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar punya time management yang bagus biar bisa kita tuh tahu mana nih yang lebih diprioritaskan dan mana yang harus kita nanti dulu gitu setelahnya yang dari prioritas tersebut begitu. Apalagi dari pengalaman aku tuh ketika kita pas lagi final semester gitu, biasanya itu tuh waktunya berbarengan sama apa namanya, pembuatan apa ya, rapot bisa dibilang ya, rapot anak-anak kayak gitu. Jadi itu benar-benar menguras tenaga banget gitu. Bahkan seperti yang aku bilang sebelumnya tuh, aku kadang bisa sampai begadang gitu kan buat ngerjain itu semua. Apalagi dengan waktu yang bersamaan kayak gitu. Jadi time management itu merupakan apa ya namanya, penting banget sih. Kalau buat bistek ada gak sih yang kamu lakuin di awal-awal gitu kayak sebaiknya dihindari mahasiswa lain gitu? Oh, oke. Dari kesalahan awal ya ibaratnya, kesalahan awal aku itu apa ya? Aku tuh sungkan buat nolak. Sungkan buat nolak. Iya, jadi ya orangnya nggak enakan kayak gitu. Jadi ketika aku dapat job yang lain nih, misalkan, oh ini ada nih, gini, nanti kesini ya gitu, buat ngisi kelas di sini gitu. Aku tuh ya aja, oh iya, selama aku tuh kira-kira ada nih free time-nya, aku iyain aja. Padahal sebetulnya aku tuh badan lagi butuh istirahat. Dan itu malah ngebuat badan aku tuh cepet lelah. Bahkan di tahun 2024 kemarin, karena aku terlalu banyak ambil job, aku sampai pernah dirawat di rumah sakit. Wah. Kurang lebih 2 minggu kayaknya. 2 minggu itu bukan lama lagi ya. Iya, makanya itu kayak dari situlah aku mulai kayak apa ya, kerja keras itu penting, tapi kesehatan itu nggak kalah pentingnya juga. Kita harus tahu kemampuan diri kita sendiri itu seberapa gitu. Jangan cuma karena kita nggak enak atau kayak sayang nih kalau nggak diambil gitu. Kalian ambil aja tanpa melihat batas kita itu, batas diri sendiri itu sampai mana kayak gitu. Berarti benar penting banget maksudnya gitu ya, jaga diri sendiri juga. Itu penting banget. Jangan cuman kerja keras aja, yang penting udah kerja keras, tapi kita nggak mikirin kesehatan diri sendiri. Gitu. Kalau ada yang bingung nih mau mulai side hustle apa, gimana sih cara nemuin yang cocok? Cara nemuin yang cocok, seperti yang aku bilang sebelumnya sih, kayak kita tuh bukan nyari apa ya, pekerjaan atas kemampuan kita. Bukan Kayak atas gitu. kemampuan ya berarti ya? Jangan, maksudnya kayak kita tuh udah tahu kan kayaknya mampu deh. Tapi kalau kamu misalkan nggak ada kemauan, cuma punya kemampuan, itu bakal bisa dibilang tuh cuma berapa persen doang buat bisa jalan. Tapi ketika kamu belum ada kemampuan tapi punya kemauan, kemauan apa? Kemampuan untuk belajar, mencoba, kayak gitu.
itu insya Allah bakal work gitu. Karena apa sih namanya ya, dari aku juga awalnya kan belum ada kemampuan kan. Dari awal mulai itu aku belum ada pengalaman sama sekali. Tapi karena aku tuh ada kemauan untuk belajar, jadi aku bisa jadi sampai sekarang gitu. Berarti yang harus dinotis nih bukan kemampuan ya Kak, tapi kemauan. Iya, guys. karena kemampuan itu bisa dipelajari, tapi kemauan itu datangnya dari diri sendiri. Kadang kita mampu tapi kayak orang yang malas. Jadi kan Iya, tetap aja gitu tetap ya Kak? aja nggak bisa. Oke. Sejauh ini, do you plan to continue this side hustle after you graduate, or is it just something for now? Oke, after graduate, insya Allah sih karena aku tuh suka terjun di dunia anak-anak sama background aku juga pendidikan ya, tentunya aku ingin melanjutkan pekerjaan aku tuh di dunia pendidikan. Tapi bukan berarti aku harus nge-stuck di situ aja. Of course nanti aku juga pengen kayak menetap di suatu sekolah. Kalau sekarang kan aku cuma sekedar guru eskul kan, setiap hari tuh berbeda-beda tempat kayak gitu. Dan nantinya after graduate tentunya aku ingin bekerja lah di salah satu sekolah untuk tetap kayak gitu. Oke, berarti ada ya buat plan ke situ. So, any exciting plans or ada goal seru yang kedepannya mau kakak lakuin nggak gitu buat di-share ke teman-teman? Kayak target saya sih untuk kedepannya bisa bisa lulus dengan hasil yang terbaik lah, kayak gitu. Terus menjadi pendidik yang lebih profesional dan juga terus mengembangkan kemampuan saya gitu. Jadi saya berharap jadi saya pakainya ya. Nggak apa-apa Kak. Jadi aku berharap aku tuh bisa terus berkembang dan juga apa yang aku lakukan hari ini tuh bisa jadi bekal aku untuk masa depan nanti kayak gitu. Karena saya karena aku percaya setiap langkah kecil yang kita lakukan sekarang itu akan membawa kita lebih dekat dengan mimpi kita. Wah, obrolan yang seru banget ya hari ini. Oke, makasih banyak ya Kak Wen udah mau share cerita dan tipsnya sama kita. Sebelum kita akhiri nih, kita ada jargon nih Kak. Oh, apa tuh? Misalnya aku nyebut kayak Edsavers Podcast, nanti kita jawab bareng-bareng. More than just talk. More than just talk. Oke, siap. Siap ya Kak? Oke, kita mulai ya Kak. Oke. Edsavers Podcast, More than just talk. Oke. Nah, buat kalian semua yang dengar, if you are a student thinking about starting a side hustle, remember and start small. Jadi kalian tuh mulai dari kemauan dulu. Jangan mikirin kemampuan kalian apa gitu. Yang penting ada kemauan dari pasti diri kita kalian sendiri. Bisa gitu ya kayak. Iya, betul. And the last, stay consistent and don't be afraid to try. Dan makasih udah nonton dan dengerin podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa di episode kita selanjutnya. And bye everyone. Bye.